Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu, ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Baik yang ada di rumah juga Shalom, sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Yang mengalami, lambaikan tanganmu sekali lagi dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan. Kita buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Kita datang memuji, menyembah Tuhan, membawa korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tundukkan kepala bersama-sama dan satu hati kita akan berdoa. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai, memberkati, memelihara setiap kami, menjagai kami. Dan kami rindu hari ini membawa korban syukur kami yang terbaik untuk Engkau, sebab Engkau layak untuk menerimanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hati kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku, memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik Tuhan, kami alami penjagaan, pemeliharaan sampai hari ini. Kami membawa hati kami yang bersyukur kepada Tuhan, memuji, menyembah. Musim akan selalu tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Nyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan sampai. Mari tetap percaya. Oh, ku yakin Dia memberkati, melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara
kasih-Nya. Yang percaya angkat tangan sama-sama nyanyi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyi lagi dengan lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat penjagaan yang Kau beri, buat pemeliharaan yang kami tetap rasakan sampai hari ini. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu saudaraku, engkau yang bersyukur, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan selalu menolongku, ya selalu yang menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Satu kali lagi, bawa hatimu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, ya sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Syukur, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Biarlah lama tak kaya lama. Sikara lama ya lama, syandara lama ya lama ya sikri ya lama lama syandara lama. Sikara lama ya lama, syandara lama. Biarlah lama syandara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hirabashata karalama yaralaba takaralaba yaralaba shata karalaba ralaba 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 ralaba. Mari orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini dipelihara, sampai hari ini diberkati. Kita bisa sampai kepada hari ini semua karena Tuhan. Mari datang bersyukur, datang bersyukur, datang bersyukur. Ora patakaralaba shata karalaba ralaba ralaba natakayaralaba shata karalaba. Sikana lama yana lama shata karalaba lama yana lama 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 lama. Oh rapatakara lama sikri yana lama takara lama yana lama 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 lama. Kini yana lama shata karalaba. Yana lama shata lama. Yesus, ku ucapkan syukur Tuhan. Oh, hanya rasa syukur yang ada di hati kami. Hati kami limpah dengan syukur. Hatiku limpah dengan syukur. Oh, haleluya, haleluya, kami alami Tuhan kebaikan-Mu, kami rasakan Tuhan, kami dijaga, kami dilindungi, kami ditolong, kami diberkati. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ora wasyata karalaba yaralaba syata karalaba ralaba. Sikaralaba ralaba syata karalaba ralaba 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 ralaba. Kirabaralaba syata karalaba ralaba 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 ralaba. Ora baralaba shikiri yaralaba takara laba ralaba 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 ralaba. Sikiri yaralaba takara yaralaba ralaba sikiri yaralaba ralaba ralaba sikiri didi yaralaba. Oh rapatakana lama syata kara lama 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 sikiri didi didi didi. Ira basyata kara lama 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 sikiri didi yaralaba ralaba 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 sikiri didi didi. Oh rabashata kara lama lama sikiri yaralaba ralaba ralaba. Oh rapatakara lama syata kara lama lama lama. Kina bara lama sikiri yaralaba ralaba. Kira basya kara lama 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 lama. Kira rabashata kara lama lama. Oh rabashata kara lama lama lama. Kalau kami melihat hidup kami sampai hari ini Tuhan, kami tahu hidup kami tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kami, menjagai kami,
melindungi kami, memberikan kami penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Hati kami hari ini hanya dilimpahi dengan ucapan syukur. Dan kami mau tetap berkata, Tuhan menjagai kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan ada bagi kami. Apa yang perlu kami khawatirkan, asalkan Tuhan bersama dengan kami, itu cukup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih pribadi-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudaraku, saya rindu kita mengajak semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita buka kedua tangan kita kembali. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Biarlah hatimu dan hatiku hari ini dilimpahi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur sebab pada Engkau penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Kalau kami lihat jalan hidup kami, semua di dalam genggaman-Mu. Yesus, hatiku bersyukur, hatiku menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kita boleh angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Saya rindu Bapak Ibu saudaraku menyanyikan pujian ini satu kali lagi. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu katakan, sehelai di rambutku. Sehelai di rambutku tanpa seizin Tuhan. Katakan lagi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan selalu, Tuhan selalu, ya Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, ya, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Dia selalu menolongmu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
syukur sebab Engkau Tuhan selalu ada bagi kami, menolong, memelihara setiap kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita tahu saat-saat ini dunia tidak menentu, tidak dapat memberikan kepastian bagi kita. Tetapi ada satu pribadi yang sanggup memberikan kepastian, Yesus namanya, janjinya, firmannya, perkataannya ya dan amin dalam kehidupan kita. Berapa banyak engkau percaya Bapak Ibu Saudaraku, Dia memelihara engkau dan saya. Nyanyi bersama-sama dengan sukacita pagi hari ini. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yang percaya lambaikan tanganmu. La 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 la. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Lagi katakan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Dia tidak ingkar janji. Percaya, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang percaya. La 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 la. Ayo lambaikan tangan bersama-sama. Yang di rumah juga. Oh, Yesus cinta saya. Shalalalala. La 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 la. Saya cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta saya. Oh, shalalalala. Saya, kami cinta Engkau Tuhan. Shalalalala. Yesus cinta saya. Amin. Apapun boleh terjadi, tetapi tidak boleh mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Yang cinta Tuhan, kita nyanyi sama-sama. Kalau perlu pakai gerakan sama-sama ya. Coba lihat kami. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Mana gerakannya Bapak Ibu? Ku jatuh cinta padanya. Loh, yang bagian sini sudah, yang sini belum. Indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam. Lagi ya. Jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Kalau perlu sampai bawah Bapak Ibu. Tambah dan dalam dan hey. Yes.
Hanya ada satu nama yang layak kita muliakan pagi hari ini. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saya mau kita semuanya sungguh-sungguh memuji Tuhan pagi hari ini. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan. Katakan menjadi saksi iman. Menjadi saksi iman. Melalui pujian. Ya. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasihi. Kau ku layani sepenuh hati. Are you ready? Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Lagi katakan, aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman. Sama-sama angkatlah kedua tanganmu tinggi. Nyatakanlah, bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasihi. Kau ku layani sepenuh hati. Peta di Citraland. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan. Inilah janji kami kepadamu Tuhan. Sampai putih rambut kami, sampai habis nafas kami, kami mau tetap setia. Engkau mendapati setiap umatmu di tempat ini. Kami adalah umatmu yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Semua. Tuhan, ini mazmurku, pujian, pujian bagi persembahan. Hatiku, oh, oh Tuhan, ini syukurku. Ku naikkan hanya bagi-Mu, Yesus yang layak ditinggikan. Lagi segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus. Satu kali lagi katakan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan ku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mari sama-sama katakan, mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Oh, bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan ku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Sebab ini yang kami percaya, saat kami datang dengan segala pergumulan kami, Tuhan mendengar doa kami. Bapak Ibu saudaraku, kau yang percaya, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, ku tahu Tuhan dengar
Bapak Ibu saudaraku. Oh, dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Sungguh ini yang kami tahu pasti, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Bapak terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semua anugerah daripadamu Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dan kami percaya pribadi lepas pribadi, benih firman-Mu pada pagi hari ini akan menuntun setiap langkah kami. Benih firman-Mu akan menguatkan kami. Benih firman-Mu menjadi jawaban atas setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa. Kau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Sehingga setiap benih firman yang ditaburkan, setiap kalimat diucapkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ambil alih hati dan pikiran kami, kuasai ruangan ini sepenuhnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom, apa kabar? Baik, saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya memberi tema yaitu pengharapan, saudara. Ya. Kalau ada suatu pertanyaan, mengapa manusia itu harus memiliki pengharapan dan kepada siapa dia harus menaruh pengharapan itu? Saudara, pasti setiap kita mengatakan kepada Tuhan, karena kalau kita mengharapkan manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau ditanya mengapa kita harus memiliki pengharapan, saudara, karena kalau kita memiliki pengharapan, kita akan kuat, kita dalam persoalan apapun, kita tidak akan menyerah. Maka pagi hari ini kita belajar. Saya memberi tema pengharapan, Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu seperti sau, seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari setiap kita saudara, kalau kita tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu seperti jangkar yang kuat, sau yang kuat, aman bagi jiwa, mari untuk setiap kita hari-hari ini. Apapun persoalan, apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, mari kita menaruh pengharapan kepada Tuhan supaya kita kuat. Karena firman Tuhan juga mengatakan pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Namun kita tahu satu hal. Kalau kita katakan kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, jangan menyerah. Next. Terus, ya. Saya ngambil contoh Ayub. Ayub 17, 13 sampai 15. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, dan menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Amin. Saudara, ketika ayat ini kita baca, Ayub mengatakan kalau dia menaruh pengharapan pada sebuah kematian, dia katakan bahwa
liang kubur ayahku berenga, itu belatung, itu adalah ibu dan saudara perempuanku. Jadi Ayub mengatakan begini, kalau kematian itu harapanku, apa pengharapanku? Orang bisa melihat enggak? Aku ada pengharapan. Saudara, sebelum pasal 17 ini, pasal 14, Ayub berkata, kalau pohon yang ditebang itu masih ada harapan, dia bertunas kembali. Kalau akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati dalam debu, kalau dialiri oleh air masih ada harapan dia tumbuh. Dia akan bertunas menjadi pohon yang muda lagi. Ayub mengatakan kalau pohon itu ditebang, dia masih punya harapan untuk hidup. Untuk kembali seperti pohon yang bertunas, pohon yang muda. Tetapi kalau manusia, dia mati, sudah tidak ada pengharapan lagi. Dan Ayub berbicara pada pasal 17 ini, ketika dia sangat tertekan, dia katakan kalau aku menyerah pada kematian, di mana pengharapanku? Ada enggak orang bisa melihat bahwa aku masih punya pengharapan? Saudara, Ayub ini saudara, punya problem yang begitu besar. Kita sudah tahu semuanya. Tapi kita lihat. Ketika pembantunya datang mengatakan, Ayub, anakmu semua mati. Hartamu habis. Oh, Ayub mengatakan, masih bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak menuduh Allah yang melakukan yang kurang patut. Oh, itu ketika dia mendengarkan apa? Anak-anaknya mati, hartanya habis. Tapi ada fase yang kedua. Ketika istrinya datang mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini berat loh saudara. Ketika istrinya datang, Ayub dalam keadaan yang payah. Dari segi ekonomi, kalau saya bilang bangkrut entek. Anak-anak habis semua. Sedangkan dia mulai borok-borok. Luka, gatal. Terus datanglah seorang istri mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Matilah. Kira-kira saudara, itu beban enggak bagi Ayub? Itu tekanan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena seorang pria, seorang suami, ketika dia lemah, dia butuh istri yang support, yang mendukung. Ingat ada pepatah mengatakan, kalau suami itu berhasil, sukses, tentu ada seorang wanita yang belakang yang kuat, yang menopangnya. Tetapi ketika suami dalam keadaan yang buruk, seperti Ayub, tahu-tahu istrinya datang, matilah engkau. Saya nggak bisa bayangkan ya saudara, kalau Ayub ini bukan anak Tuhan, si cuengkel bukan main. Tapi lihat, dia berkata apa? Engkau bicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang pertama firman mengatakan bahwa Ayub tidak mengatakan Allah berbuat yang tidak patut. Yang kedua dikatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia masih bisa menjawab istrinya dengan ya saya kira dalam kondisi itu masih kalimat santun lah. Yang kamu gila, masa nggak bisa menerima yang mau menerima yang baik, nggak bisa menerima yang buruk dari Allah. Itu mungkin masih normal-normal ya saudara. Tetapi yang saya ingin mengajak saudara, kita masuk dalam kehidupan Ayub ini. Pernah nggak dibayangkan ketika kondisi kita pria-pria, suami-suami, kondisi yang dalam keadaan terpuruk, stres, di mana kita butuh seorang istri yang datang untuk mendukung.
Kalau seperti istri Ayub, mungkin dia datang kepada Ayub. Dia katakan, Pak, tenang Pak, apapun sekarang ini, wislah, kita jalani. Tuhan pasti kembalikan, Tuhan pasti berkati. Ojo wedi, ojo takut, ayo kita jalan bareng-bareng, wislah. Nek masalah anak, tenang ya Pak. Aku sih sanggup, mana pengroles tidak apa-apa Pak. Suami kira-kira dikuatkan enggak? Suami dikuatkan. Suami bisa punya semangat untuk bangkit. Tetapi ini tidak, saudara. Malah istrinya datang mengatakan, matilah engkau. Itu masih dalam kondisi Daud bisa bertahan. Tapi masuk fase ketiga. Ketika Elifas, Bildad, Sofar datang. Ini sahabat saudara. Yang mana mereka sering berkumpul, sharing satu dengan yang lain. Ketika mereka mendengar Ayub dalam keadaan yang sangat sulit, mereka datang. Firman Tuhan katakan, mereka itu ketika melihat Ayub, mereka nggak yakin apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengenali Ayub. Berarti saudara bisa bayangkan kondisi Ayub itu. Kalau selama itu dia diberkati, kehidupannya baik semua, saya percaya penampilannya begitu necis, saudara. Rapi, bersih. Tetapi ketika dia dalam keadaan borok, yang mana digaruti dengan beling, itu mesti hancur, saudara. Sampai ketiga temannya ini sudah tidak tahu dia lagi. Dan firman Tuhan mengatakan 3 orang ini bersedih, mereka menangis, mereka berjerit, mereka merobekkan bajunya, dan mereka meletakkan debu di atas kepalanya, ikut bersedih. Selama berapa? 7 hari mereka diam, firman Tuhan katakan. Tetapi hari yang ke-8, mereka sudah gak kuat. Mereka mulai ngomong satu demi satu, yang intinya begini. Ayub, Tuhan itu menghukum orang yang berdosa. Enggak ada orang benar yang dihukum. Orang dosa, yang berdosa dihukum. Orang benar diberkati. Dan mereka katakan, engkau juga telah mengajar banyak orang. Dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangun dengan kata-katamu. Kata-katanya membangkitkan orang. Dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Dia banyak membantu. Dari perkataannya, dari perbuatan dia banyak membantu. Terus teman ngomong. Tetapi tidak ada yang tidak bersalah Tuhan hukum. Apa dosamu? Saudara, ini sahabat. Dia datang niatnya ingin membantu. Dia menginginkan kalau Ayub mengaku, segala dipulihkan. Dia katakan, Ayub mengaku. Apa dosamu sehingga Tuhan segera memulihkan engkau. Tapi ini tidak membantu. Kalimat demikian ini tambah melukakan Ayub. Karena apa? Kondisinya dia sudah tahu, anaknya sudah nggak ada, harta sudah habis. Ini istri datang juga menekan. Teman-temannya malah tidak percaya. Malah teman-temannya mengatakan, ngaku aja. Saudara pernah nggak bayangkan kalau misalnya saudara tidak berbuat salah. Saudara tidak berbuat, terus teman-teman sahabat kita datang, ngaku, wis beres, ngaku. Saya percaya kalau bukan anak Tuhan pasti saudara bangkit, kata tunjuk. Jengkelnya bukan main. Nah, Ayub ngalami ini. Dia suruh ngaku, sampai dia katakan, aku ini tidak bersalah. Mulailah hari-hari Ayub mengatakan orang itu congkak, orang itu sombong. Kamu tabib yang palsu, dia mulai ada reaksi. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua, bahwa tekanan Ayub ini luar biasa. Baik dari harta yang dia punya sudah habis, tekanan dari istri, dari teman-temannya, dari kondisi dia yang sakit. Tapi satu hal yang kita pelajari dari Ayub, dia katakan kalau dia menyerah, di mana pengharapan itu? Di mana pengharapanku? Hari ini saudara, apapun persoalan yang kita alami. Kalau kita mengatakan aku menaruh pengharapan kepada Tuhan, ingat
Pengharapan kepada Tuhan itu seperti sau yang kuat. Saudara akan kuat. Apapun persoalan saudara. Jangan menyerah. Baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit, kehidupan keluarga. Jangan menyerah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Next berikutnya. Ya. Berpikir positif. Kalau kita mengatakan bahwa kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, kita percaya, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, ya pikiran kita juga harus positif. Jangan sampai kita katakan, aku menaruh pengharapan kepada Tuhan. Wis mate wis entek iki. Wangel. Ingat ya, Ayub katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Apa yang dia pikir, dia takuti, itu yang terjadi. Kita belajar, apapun persoalan yang kita hadapi hari ini. Ketika kita katakan aku menaruh pengharapan kepada Tuhan, mari kita rubah cara berpikir kita. Tuhan pasti tolong. Dan ingat saudara, setiap persoalan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, semua itu ada batasnya. Saya katakan ini, penderitaan orang percaya ada dalam batas dan pengawasan Tuhan. Kenapa demikian? Ingat Ayub. Ayub 1 ayat 12, next. Ya. Ketika iblis mengatakan Tuhan, Ayub ya saleh, ya baik. Karena apa? Karena engkau memagari dia. Kau memagari rumahnya, semuanya kau pagari, termasuk hartanya kau berkati. Tentu dia saleh. Dan aku serahkan dalam tanganmu. Ayat 12 mengatakan begini. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya. Jangan kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis daripada Tuhan. Saya sengaja membedakan dengan warna kalimat hanya. Kalimat hanya itu adalah proteksi Tuhan, saudara. Jadi Tuhan tahu persis dengan kekuatan Ayub. Maka firman Tuhan mengatakan, setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi, tidak akan melebihi kekuatan setiap kita. Amin. Karena Tuhan tahu, Tuhan yang punya takarannya. Ayub saja dia pagari, saudara. Dia tahu semua hal Ayub kuat. Maka dia katakan, hanya nyawanya jangan kau sentuh. Untuk setiap kita belajar. Ayub mengatakan apa yang dia pikir, apa yang dia cemas itu terjadi. Maka ketika Ayub mendapat informasi bahwa anak-anaknya, hartanya semua habis, kalimat yang keluar itu baik. Dia katakan, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah dia. Ayub tahu persis bahwa kalau itu seizin Tuhan, pasti Tuhan kembalikan. Itu pikiran yang positif, saudara. Dan pada akhirnya ayat 23 ayat 10 dia mengatakan begini, seandainya ini ujian bagi aku akan timbul seperti emas. Jadi persoalan yang dia hadapi begitu ruwet, begitu berat, tetapi ada satu hal dia katakan, kalau ini ujian bagi aku pasti keluar sebagai emas murni. Ini cara berpikir yang positif, saudara. Hari ini juga, apapun persoalan kita harus percaya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kalau kita mengatakan kita menaruh harapan, harapanmu tidak akan mengecewakan. Tapi engkau jangan menyerah. Yang kedua, mari kita berpikir positif. Bahwa setiap persoalan kita ada batasnya. Bahwa setiap persoalan kita itu ada intervensi Tuhan. Tuhan pasti tolong. Dan kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, taat dan setia. Ayub 9 ayat 15. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia.
malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Saudara, fase yang dia jalanin, dia mulai merasa bahwa Tuhan ini melakukannya tidak tepat. Aku tidak salah. Orang yang salah tidak apa-apa. Tetapi kita lihat ketaatan Ayub. Ayub katakan, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Ayub ini, saudara, dalam kondisi yang demikian, dia masih taat kepada Tuhan. Dia masih tunduk atas otoritas Tuhan. Saudara, waktu saya bekerja dulu di Sekuler, ketika GM saya stres, dia menulis surat WA, bukan WA dulu ya saudara, dia fax kasih saya. Dia katakan, Petrus, kalau bawahan kreatif berinisiatif dikatakan ambil muka. Tapi kalau karyawan itu diam, dikatakan tidak berinisiatif. Dan harus ingat, ada 2 pasal untuk pimpinan. Pasal 1, bos tidak pernah salah. Pasal 2, kalau bos salah, lihat kembali pasal 1. Jadi selamanya bos tidak pernah salah. Tapi ini Ayub mengatakan demikian, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Taat atas otoritas Tuhan. Walaupun menurut Ayub, dia itu benar. Menurut hikmat Ayub, aku ini benar. Dan lihat, Ayub 19 ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini sebuah pernyataan kesetiaan, saudara. Sampai dagingku rusak, tinggal tulang tok, aku tetap melihat Allah. Ini kesetiaan yang luar biasa. Sampai titik terakhir pun dia akan mengatakan, aku tetap melihat Allah. Dibutuhkan hari-hari ini, saudara, kita harus taat dan setia. Apapun persoalan kita, jangan lari dari itu. Tapi adakah anak-anak Tuhan yang lari daripada itu? Ada. Ketika tekanan datang, persoalan datang, tidak taat, tidak setia. Lari daripada itu. Ada seorang ibu, dia datang kepada saya, dia katakan, Pak Petrus, saya ada masalah Pak. Apa Bu? Ketika ekonomi keluarga tertekan Pak, saya ini sudah nggak kuat Pak. Saya jalan pintas. Apa yang Ibu lakukan? Saya cari orang pintar Pak. Terus, terpenuhi Pak. Dia bisa menyediakan apa yang saya butuhkan. Terus, tapi ada masalah Pak. Berjalannya waktu, orang pintar itu mengatakan, aku harus tinggal di rumahmu. Saya tanya, di rumah Ibu? Ada orang tua? Ada. Ada suami? Ada. Ada anak-anak? Ada. Terus, saya nggak bisa menghindar Pak. Terus, dia tinggal di rumah Ibu. Iya. Berarti Ibu mengundang kehancuran masuk. Ibu mengundang kenajisan masuk dalam rumah. Iya. Ini berarti Ibu udah taat. Iya Pak. Itu berefek Pak. Terus bagaimana? Terus terakhirnya saya terus berdoa Pak. Akhirnya dia meninggalkan rumah saya. Tetapi terornya terus datang Pak. Malam, siang. Berupa banyak sekali hal-hal yang dia kirim. Dukung doa ya Pak. Supaya aku bisa lalui hari-hari ini. Baik. Yang penting, Ibu mau datang pada Tuhan. Ibu berdoa sungguh-sungguh, kami dukung dalam doa, kita perang. Berjalannya waktu, berbulan-bulan kemudian, Ibu ini katakan, terima kasih Pak.
Sekarang semuanya sudah berjalan baik, keluarga saya damai, saya punya pekerjaan, suami saya pekerjaannya lancar, diberkati, dan kami berkecukupan. Tuhan itu baik ya Pak. Saudara, ini sebuah contoh. Ketika tekanan datang, ketika persoalan datang, kita katakan aku menaruh pengharapan kepada Tuhan. Prakteknya, enggak. Kita mulai hilang ketaatan, kita mulai hilang kesetiaan. Ujungnya kita mengundang kehancuran itu datang. Mari kita belajar. Sebagai Ayub ini, sudah hancur hidupnya ini saudara. Sekali manusia teman-temannya pun kalau melihat, udah ada harapan. Tapi dia masih menaruh pengharapan, dia masih berpikir positif, dia taat dan dia setia. Dan yang terakhir, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini pandemi belum berakhir. Kondisi hari-hari ini pandemi belum berakhir. Tapi mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari datang beribadah. Saudara, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan harus ada sebagai anak-anaknya hari-hari ini. Kita ke gereja malas. Saudara, kalau ibadah di rumah, gangguannya itu banyak. Kalau saudara mengatakan puji Tuhan Pak, aku iso, masuk di kamar, semua tak kunci, aku konsentrasi, ya puji Tuhan. Tetapi berapa banyak yang bisa demikian? Yang terganggu itu banyak. Ibu-ibu sedang menyaksikan mau ibadah sungguh-sungguh, tahu-tahu anak datang, Ma ini mau makan. Ma ini apa sih senoleh? Mari datang. Harusnya kita semakin rindu untuk terus mendekat kepada Tuhan. Kita lihat Ayub. Ayub 23 ayat 3 sampai 5. Semoga aku mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub dalam kondisi dia masih ada perasaan yang aku ini enggak salah. Opoong ini. Tetapi kerinduan dia untuk datang berjumpa dengan Tuhan itu besar sekali. Sampai ada ayat yang mengatakan sanubariku tuh rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia mau terus datang kepada Tuhan, dia mau dekat, dia mau bicara, ngomong Tuhan, bicara. Sampai begitu loh saudara. Seharusnya kita ini anak-anak Tuhan dalam kondisi-kondisi ini kita juga harus melakukan sama. Tuhan ngomong, aku mau dekat. Aku ini loh Tuhan banyak masalah. Ini loh persoalanku Tuhan, ini loh pergumulanku Tuhan. Ayo Tuhan ngomong. Mau dekat dengan Tuhan. Bukan semakin menjauh. Bukan semakin kita kalau hari Minggu kita berpikir, aduh COVID ini kesempatan wis jalan. Kita ke tempat rekreasi aja. Nanti naik gereja gampang, di mobil hidupin sambil ngerungok, sampai. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Hati-hati, engkau tidak beribadah sungguh-sungguh. Kau tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan itu memberitahukan hati. Mari kita datang pada Tuhan. Ayub ini dalam kondisi sulit, dia mau datang. Saudara, Ayub 42 ayat 5, saya mengajak saudara melihat ini, saya jelaskan. Dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara tahu, ini pasal 42. Kalau saudara baca di pasal 40-41, ketika Ayub tadi mengatakan, aku rindu datang, aku ingin bicara dengan Tuhan. Aku mau tahu firman-Nya, Tuhan berbicara apa tentang aku. Oh, Tuhan datang loh. Di 40 Tuhan mengatakan, pasal 40 mengatakan, Tuhan datang dalam badai. Tuhan kata, Ayub, jawab. Aku mau bicara dengan engkau. Jawab secara laki-laki. Engkau akan mengalah atau engkau akan menjawab. Dan katakan, kamu katakan bahwa orang itu congkak, orang itu sombong. Sekarang kalahkan mereka, kubur mereka. Aku akan
hormat. Maksud Tuhan, aku akan mengakui kamu hebat. Ayub diam. Terus dia katakan lagi, kamu tahu kuda Nil? Begitu besar, kuat ototnya. Ketika air sungai Yordan naik sebatas mulutnya, dia diam. Kamu tahu buaya? Bisa nggak kau ikat buaya itu seperti burung untuk jadi bermain dengan anak perempuanmu? Nggak bisa. Aku ingin kasih tahu, buaya engkau semua aku yang cipta. Di bawah langit ini semua kekuasaanku. Engkau akan menguji hikmatku. Ayub ini mengatakan pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub itu alami sendiri berbicara dengan Tuhan, dia tahu. Terus dia katakan apa? Tuhan, segala perkataanku yang lalu aku cabut. Aku ini orang kurang hikmat tapi banyak bicara. Dia mau datang pada Tuhan. Dia mau Tuhan koreksi dia. Dia mau intim dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Itu yang dibutuhkan kita hari-hari ini. Mari untuk setiap kita, saudara. Berapa lama kita mengenal Tuhan? Bagaimana pertumbuhan rohani kita hari ini? Bisa diukur dengan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Paulus menulis Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Paulus mengajarkan jemaat di Kolose untuk apa? Mereka berakar, dibangun di atas Dia. Untuk apa? Supaya bertambah teguh dengan iman, dalam iman. Kita ini, saudara, mengenal Tuhan sudah lama. Bagaimana dengan pertumbuhan kita? Kalau kita bertumbuh, kita kuat. Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, firman yang kata Dia, kau akan kuat. Tapi ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Dengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan, berapa banyak firman itu tertanam dan kita melakukannya. Sebagian, saudara. Karena Ibrani 4 ayat 2 mengatakan demikian. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Ibrani 4 ayat 2 ini mengatakan firman itu dibagikan untuk semua. Tapi bertumbuh cuma sebagian. Karena apa? Sebagian tidak bermanfaat bagi mereka. Mari yang sebagian itu biarlah kita yang bertumbuh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar dari Ayub. Dan persoalan yang begitu berat, dia tidak menyerah, dia berpikir positif, terus dia mau taat setia, dia terus mau dekat kepada Tuhan. Dan kita lihat, Tuhan memulihkan kehidupannya. Apa yang Tuhan lakukan kepada Ayub? Ayub diberi kekuatan, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Biarlah setiap kita, saudara, hari-hari ini, apapun persoalan kita, mari kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita katakan menaruh pengharapan kepada Tuhan, jangan menyerah. Berpikir positif, taat dan setia. Mari kita selalu dekat dengan Dia. Saya masih ada waktu 3 menit. Ada seorang anak wanita, ketika dia lahir, anak ini cantik, tapi ada cacatnya. Lingkungan waktu dia kecil membuli dia. Ketika dia besar, dia mau married. Calon besarnya ngomong begini. Mertua. Maaf ya, waktu pertemuan keluarga, aku tidak mau mantuku cacat. Saya tahu. Ini sebuah tekanan, pukulan luar biasa bagi wanita. Ketika masuk hari-hari berikutnya dia ketemu lagi dengan pria lain. Mereka mau married.
keluarga sudah putuskan. Hari Minggu mereka married. Hari Kamis wanita ini lumpuh. Pagi-pagi ibunya telepon, tolong Pak, anak saya lumpuh. Sudah dibawa ke rumah sakit, saya datang ke rumah sakit dengan istri saya, terus dia katakan begini, Pak, pihak pria, undangan ini sudah dibagikan, jadi tetap pernikahan berjalan, anak saya akan duduk di kursi roda. Bagi saya, tidak baik. Bagi saya, ini penghinaan. Tolong Pak, jalan keluar ya, sampai kita doa, hanya Tuhan. Sabtu pagi setelah saya melayani benaing selesai, dia telepon saya, Pak, puji Tuhan, anak saya berjalan Pak. Minggu ini pernikahan berjalan dengan baik. Berjalan Pak, datang ya Pak. Berjalan beberapa tahun kemudian, berapa bulan yang lalu, dia sudah memiliki anak, masih kecil. Pak Petrus, doakan saya. Kenapa? Saya kena kanker payudara Pak. Saudara lihat, bertubi-tubi. Saya kena kanker payudara Pak. Dan besok saya periksa lagi Pak. Maminya telepon lagi, Pak tolong Pak, tolong Pak. Setelah itu hari berikutnya dia kata, Pak aku sudah periksa, aku kena stadium 2 dan ganas. Begitu dengar kata kanker, semuanya jadi nggak baik. Tapi ini lihat, anak ini prosesnya luar biasa loh. Tapi tidak keluar dari mulutnya untuk menghujat Tuhan. Tidak keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak baik. Tuhan tolong ya Pak, Tuhan tolong. Kamu kalau punya iman, kamu datang pada Tuhan, Tuhan tolong. Hari-hari berikutnya dia katakan begini, Pak, hari ini, aku kalau berdoa, aku konsentrasi, aku merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Minggu lalu dia ketemu saya, dia katakan begini, Pak, saya harus menjalankan kemo Pak, 6 kali. Tapi saya baru menjalankan kemo 2 kali Pak, kanker saya hilang Pak. Tapi saya mau periksa lagi. Tapi saya tahu satu hal, bahwa Tuhan berperkara atas saya, Tuhan itu luar biasa. Ketika saya menaruh pengharapan kepadanya, pertolongannya, maka pengharapan saya tidak pernah akan sia-sia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya minta tim musik kembali. Mari untuk setiap kita, apapun persoalan kita hari-hari ini ya saudara. Datang pada Tuhan, naruh pengharapan kepadanya. Jangan menyerah, pikirkan sesuatu yang positif. Mari kita taat dan terus setia kepadanya. Dan semakin hari kita semakin intim, kita boleh melihat hari-hari kita yang kita lalui, dia beri kekuatan dan pemulihan itu terjadi. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh
janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, bukti dan kasihmu padaku. Yesus mulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk hadir di rumah Tuhan. Memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Dan secara khusus kami akan melakukan perjamuan yang kudus Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mendapat berkat yang besar melalui perjumpaan dengan pribadi Engkau. Saudaraku, mari kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Supaya kita mendapatkan suatu berkat yang besar melalui tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Syakawara-wara-wara-wara. Mari saudara ambil roti saudara. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Engkau baik Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik Tuhan. Engkau rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Mari saudara angkat anggur tinggi-tinggi. Syakawara-wara-wara-wara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita agungkan Tuhan kita. Syukur. Engkau baik. Haleluya.
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu yang saat ini sudah menjadi satu manunggal dengan tubuh dan darah kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini Tuhan. Berikan hati yang sukacita dan damai sejahtera. Dan berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Mari angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Tetap setia, tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Hati kami penuh ucapan syukur yang berlimpah-limpah Tuhan. Karena kami sudah bertemu secara pribadi dengan Engkau. Dan setiap kami sudah mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan terutama pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami mohon Engkau tetap menyinari negara ini dengan sinar kemuliaan-Mu. Bebaskan negara ini dari segala bencana dan mara bahaya. Berkati berlimpah-limpah negara Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswin Tanu Saputra, beserta seluruh anggota rumah tangganya. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani worship leader, singer, pemain musik,
soundman, multimedia man, serta diaken, diakones, dan semua yang terlibat pelayanan ini Tuhan. Tambahkanlah iman percaya mereka, sehingga mereka selalu setia di dalam melayani Engkau. Mari saudara, sebelum pulang angkatlah kedua tangan. Dengan iman percaya kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Diberkatilah kehidupanmu. Tuhan akan selalu mengangkat engkau naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan ekor. Terimalah berkat itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus yang telah diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasihi. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, engkau setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Ku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman